Putusan MK dinilai akan terus dimanfaatkan PDIP untuk dijadikan sebagai amunisi menyerang kubu koalisi Indonesia Maju. Dilansir dari Kompas.com, pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur pada Senin 13 November. Menurut Firman, putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres memang fakta bermasalah dan tidak terbantahkan. Oleh karenanya, narasi dugaan kecurangan pemilu dan nepotisme akan terus dimainkan PDIP. PDIP dinilai akan terus memainkan isu tersebut untuk mendelegitimasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak lawan. Menurut Firman, PDIP sengaja menggunakan amunisi tersebut untuk mendulang simpati publik, sehingga publik akan memberikan dukungan dan memilih pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDIP kemungkinan akan mendulang keuntungan elektoral jika menggunakan cara-cara yang tepat untuk memainkan narasi kritis terhadap putusan MK. Namun dengan amunisi tersebut, PDIP justru bisa mengalami kerugian jika salah mengambil langkah. Sehingga dengan memakai strategi memanfaatkan putusan MK itu, kubu Prabowo Gibran justru bisa diuntungkan. Perseteruan antara PDIP dengan kubu Koalisi Indonesia Maju makin memanas mendekati Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri melempar tudingan soal kecurangan pemilu 2024. Megawati menyampaikan soal kecurangan pemilu 2024 melalui pernyataannya yang diunggah di YouTube PDIP pada Minggu 12 November. Pernyataan itu menyinggung putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming jadi Cawapres Prabowo Subianto. Ia kemudian mengimbau kepada semua pihak untuk tidak membiarkan kecurangan pemilu terjadi lagi. Merespon pernyataan Megawati, kubu Prabowo Gibran geram. Tim Kampanye Nasional atau TKN mengatakan kecurangan pemilu tidak bisa diketahui jika kampanye belum dimulai. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid. Nusron mengatakan bahwa aturan kampanye pemilu 2024 bahkan belum diberlakukan. Sebab kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023. Oleh karenanya, Nusron mempertanyakan alasan Megawati menyebutkan adanya kecurangan dalam pemilu. Padahal pertandingan Pilpres 2024 saja belum dimulai. Nusron sendiri mengaku menghormati Megawati sebagai tokoh dan presiden kelima Republik Indonesia. Namun ia meminta agar Megawati membuktikan pernyataannya soal tudingan kecurangan pemilu 2024. Nusron menegaskan agar Megawati tidak membuat insinuasi dan kabar burung terkait Prabowo Gibran. Usai Megawati Soekarno Putri menyampaikan soal kecurangan pemilu 2024, kini giliran Mahfud MD ikut bicara soal topik yang sama. Mahfud MD mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu 2024 dengan jujur. Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD pada Senin 13 November. Menurut Mahfud MD, tidak boleh ada kecurangan dalam melaksanakan pemilu 2024. Pemilu harus dilakukan dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban. Selain itu, Mahfud mengimbau agar dalam masa pemilu 2024 tidak ada tekanan kepada pihak tertentu. Dalam mewujudkan hal itu, Mahfud meminta agar aparat keamanan baik TNI maupun Polri harus netral dalam pemilu. Mahfud mengatakan bahwa ia menerima laporan adanya dugaan kecurangan pemilu. Dugaan kecurangan tersebut, menurut Mahfud MD, bisa saja benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi. Laporan tersebut adalah dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum aparat tertentu. Selain itu, ada juga laporan soal penurunan baliho parpol yang diduga dilakukan oleh aparat. Mahfud mengatakan bahwa ia juga menerima laporan ada sejumlah oknum polisi mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga tindakan intimidasi. Laporan lainnya yang juga diterima oleh Mahfud adalah adanya dugaan intimidasi oleh aparat terhadap aktivis dalam aktivitas berekspresi. Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 memberikan respon yang berbeda terkait nomor urut paslon. Kemudian nomor urut tersebut akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari ini Selasa 14 November. Terkait nomor urut itu, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berharap mendapatkan nomor urut 1. Harapan itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Otang Tarlian. Dia menilai angka 1 dalam pemilu bisa memiliki makna tersendiri. Otang menilai angka 1 memiliki makna pemenangan dengan perolehan suara terbanyak. Selain itu, dengan nomor urut 1, pihaknya tidak perlu kesulitan menyosialisasikan partai serta capres-cawapres yang diusung.
Sementara itu, kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerima apapun keputusan hasil pengundian nomor urut. Hal itu disampaikan oleh politikus PDIP Arya Bima di Menteng, Jakarta. Arya menyebut nomor urut hanya sebagai satu tanda atau administratif dalam lembar pencoblosan saja. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kubu Prabowo mengaku pihaknya tidak mematok target terkait pengundian nomor urut. Prabowo sendiri juga mengaku tidak menargetkan harus mendapatkan nomor urut 1, 2, ataupun 3. Menurut Prabowo, ia hanya mengharapkan yang terbaik soal nomor urut tersebut. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN memberikan tanggapannya soal pernyataan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyampaikan dirinya mencium kecurangan pemilu 2024. Menurut Megawati, putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres merupakan bentuk manipulasi hukum. Firman mengatakan bahwa apa yang disampaikan Megawati merupakan strategi agar PDIP bisa meraih simpati publik. Strategi tersebut dinilai bisa menguntungkan kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam meraih elektoral. Namun strategi tersebut juga bisa merugikan kubu Ganjar karena publik justru bisa berpindah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Firman menyebut elit-elit politik harus mengutamakan adu gagasan alih-alih saling menyerang kubu lawan. Apalagi 3 pasangan Capres-Cawapres sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sehingga hal itu menunjukkan bahwa waktu pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Para elit diminta untuk menahan diri dan berpolitik secara dewasa meski kampanye negatif sulit untuk dihilangkan. Menurut Firman, elit politik harus bisa menjaga proporsinya agar tidak berlebihan, sehingga bisa mengundang satu situasi yang kontraproduktif dari makna pemilu yang sehat. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi menunjuk sosok Kapten Tim Nasional Pemenangan atau Timnas. Mereka menunjuk mantan Kabasarnas Marsikal Purnawirawan Muhammad Syauqi. Penetapan Kapten Amin itu dilakukan pada hari ini Selasa 14 November di rumah Tim Pemenangan Amin, Jakarta Pusat. Adanya Kapten Timnas membuat kubu Amin makin kuat dan siap tempur memenangkan Pilpres 2024. Muhammad Syauqi sendiri merupakan purnawirawan TNI Angkatan Udara. Dirinya pernah menjadi bagian dari Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas. Tak hanya itu, Syauqi ternyata juga terlibat menjadi atase pertahanan Republik Indonesia di Moskow, Rusia. Syauqi adalah seorang pilot tempur yang menunggangi F-16 Fighting Falcon Skadron Udara 3 hasil dari program Peace Bima Sena 1. Setelah berkarir di TNI Angkatan Udara, Syauqi dipercaya untuk mengemban jabatan Kepala Basarnas pada 2017. Jabatan Syauqi sebagai Kepala Basarnas berakhir pada Januari 2019. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Aiman Wicaksono dilaporkan polisi. Aiman dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin 13 November. Ia dilaporkan polisi buntut dari pernyataannya yang menuding ketidaknetralan pemilu 2024. Aiman sebelumnya menyampaikan berbagai kasus yang terindikasi adanya ketidaknetralan aparat. Laporan pertama terhadap Aiman dibuat oleh Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi. Menurut pelapor Fikri Fahrudin, pernyataan Aiman tidak berbasis data yang konkret dan valid, sehingga Aiman dinilai telah menyebarkan berita bohong atau hoax. Selain Fikri, laporan terhadap Aiman juga dilakukan oleh Barisan Mahasiswa Jakarta. Muhammad Tadib selaku pelapor juga mensangkakan Aiman dengan Undang-Undang ITE. Aiman sendiri telah bersaksi atas pelaporan yang dialaminya. Aiman mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada aturan yang berlaku terkait pelaporan itu. Menurut Aiman, apa yang disampaikan terkait ketidaknetralan aparat adalah hal yang harus dibuktikan di lapangan. Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming mengaku punya mitigasi khusus dalam meraup suara di Jawa Tengah. Jawa Tengah sendiri merupakan basis suara yang dimiliki oleh PDIP. Sementara Gibran saat ini merupakan cawapres dari Prabowo Subianto, lawan dari PDIP. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Selasa 14 November 2023. Gibran mengatakan bahwa tim pemenangannya tidak melihat kemenangan berdasarkan basis lumbung suara. Ia pun menekankan bahwa semua wilayah tetap akan disambangi termasuk yang bukan basis suara. Gibran mengatakan bahwa kampanye bukan hanya sekedar mempromosikan diri, namun kampanye juga dijadikan Gibran untuk menerima aspirasi dari warga.
Gibran mengatakan bahwa dirinya akan berbagi tugas dengan Prabowo Subianto. Menurut Gibran, dirinya dengan Prabowo tidak akan berkumpul di satu tempat, sehingga koalisinya bisa menjangkau banyak daerah di Indonesia. Wali Kota Medan Bobi Nasution dipecat Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Medan. Surat pemecatan yang dikeluarkan DPC PDIP Medan itu tertanggal 10 November 2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC PDIP Medan Hashim. Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan membenarkan surat pemecatan itu. Boydo mengatakan surat pemberhentian itu sudah dikirimkan kepada Bobi pada Senin 13 November 2023. Sebelum dipecat, PDIP sempat memberikan waktu 3 hari untuk menantu Presiden Joko Widodo itu mengundurkan diri. Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Bobi tidak kunjung mengundurkan diri. Oleh karenanya, DPC PDIP Medan tegas memberhentikan Bobi sebagai kadernya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat mengatakan bahwa surat itu baru berupa usulan dari DPC PDIP Medan agar Bobi diberhentikan. Bobi diusulkan diberhentikan karena mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Langkah itu berseberangan dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jarod mengatakan surat usulan pemecatan Bobi tersebut akan diproses oleh DPP PDIP. Bobi Nasution diusulkan dipecat dari keanggotaan partai oleh Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Kota Medan. Usulan pemecatan itu disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PDIP. Terkait hal itu, nasib Gibran Rakabuming disebut akan sama seperti Bobi. Namun saat ini DPP PDIP masih menunggu usulan atau pengajuan pemberhentian Gibran dari DPC PDIP Kota Solo. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Jarod Saiful Hidayat pada Selasa 14 November 2023. Jarod memastikan proses pemberhentian Bobi dan Gibran dilakukan melalui mekanisme yang sama. Mekanisme tersebut adalah diusulkan terlebih dahulu oleh DPC partai. Sedangkan Gibran tercatat sebagai pengurus PDIP di Solo, maka usulan pemberhentian itu akan diproses DPC PDIP Solo terlebih dahulu sebelum diteruskan ke pusat. Namun hingga saat ini Jarod mengaku belum mendapatkan informasi terbaru dari Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudiatmo. Jarod mengaku belum mendapatkan informasi terkait usulan pemberhentian Gibran. Setelah proses pemberhentian oleh pengurus daerah selesai, maka DPP baru akan memproses usulan tersebut. Usulan itu diproses melalui Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Pres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka merespon gugatan yang dilayangkan terhadap dirinya. Gugatan itu dilayangkan oleh warga Solo Aryono Lestari melalui Pengadilan Negeri Solo. Gibran digugat 204 triliun rupiah lebih oleh Aryono karena statusnya sebagai cawapres. Wali Kota Solo itu tidak mengambil pusing gugatan dengan nominal fantastis tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Gibran saat ditemui pada Selasa 14 November. Gibran mengaku akan menerima masukan terkait gugatan karena maju sebagai cawapres selesai putusan MK soal batas usia capres-cawapres ditetapkan. Gibran juga tidak akan mempersoalkan masyarakat yang tidak setuju dirinya maju sebagai cawapres. Putra sulung Presiden Jokowi itu menegaskan siap menjalankan semua mekanisme hukum yang ada. Selain Gibran, mahasiswa Almas Sakibiru yang merupakan penggugat batas usia capres-cawapres juga digugat. Adapun gugatan Almas dan Gibran di Pengadilan Negeri Solo didaftarkan pada Senin 13 November. Gugatan itu diajukan oleh tim pengacara yang mengatasnamakan dirinya sebagai tim giliran berantakan atau tim Gibran. Menurut Aryono, putusan MK telah menabrak hukum yang ada. Aryono melihat bahwa Gibran dan Jokowi bersikap biasa mengenai putusan tersebut. Tim Gibran berkesimpulan bahwa para penggugat selayaknya mengganti tiap-tiap warga negara sebesar 1 juta rupiah. Sehingga jika dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap pemilu 2024, maka gugatan tersebut berjumlah lebih dari 204 triliun rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.